أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أصعد قالب الأصفياء بالمجاهدة وأسعد قلوب الأولياء بالمشاهدة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم يسر ولا تعسر اللهم تمم بالخير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Bapak Ibu jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan segenap jajaran pengurus BKM masjid yang kita cintai ini, begitu juga orang-orang tua kita, senior kita, umumnya seluruh yang hadir di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan majelis kita ini menjadi satu wasilah untuk mengundang hidayah dan taufiknya Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ini menjadi wasilah agar kelak di akhirat kita, keluarga kita, anak keturunan kita, orang tua kita bisa mendapatkan keampunan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, hari ini menjadi satu keharusan bahwa kita memang harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kitalah di antara orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipilih untuk apa? Dipilih untuk menikmati bagaimana indahnya suasana beribadah di bulan Ramadan ini. Tidak semua itu Bapak Ibu. Tidak semua orang dipilih oleh Allah untuk merasakan kenikmatan bagaimana ibadahnya Ramadan ini. Maka untuk itu, karena kita di antara orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita lafalkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian mudah-mudahan senantiasalah kita menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri teladan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sama-sama kita berselawat dan berkirim salam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini tadi sebagaimana dijelaskan sama ustadz kita, materinya adalah tasawuf. Kita tidak usah tidak usah memberikan stigma terlebih dahulu terhadap tasawuf ini. Sebenarnya kalau di dalam tradisi ulama tradisional kita, tasawuf itu sama maknanya dengan tazkiyatun nafs itu. Sama maknanya dengan tazkiyatun nafs. Ada sebagian saudara-saudara kita menganggap bahwa tasawuf itu bukan sesuatu yang ideal untuk dibicarakan. Mereka memilih istilahnya tazkiyatun nafs. Itu sama saja, tidak masalah. Di beberapa masjid menggunakan tazkiyatun nafs, di masjid ini menggunakan tasawuf, sama saja. Jadi kita jangan dalam keadaan tertentu berpikir memberikan stigma bahwa tasawuf itu aneh-aneh, tidak. Soal keanehan yang mungkin kita lihat di dalam tasawuf itu adalah soal praktik, bukan soal idealnya bagaimana doktrin di dalam tasawuf itu sendiri. Maka sederhana begini, yang tidak suka mempelajari tasawuf, ya sudah sebut saja namanya tazkiyatun nafs, itu sama saja. Intinya bagaimana kita mensucikan diri kita, membersihkan diri kita, untuk apa? Supaya nur hidayah keimanan kita senantiasa terhubung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira begitu. Tadi sebelum datang ke masjid ini,
Kita kan ada di dalam benak kita itu, saya mau sholat berjamaah. Kan ada juga sesuatu yang kita sebut potensi di dalam diri kita. Potensi untuk apa? Untuk tidak bersolat berjamaah. Artinya kita punya pilihan, saya mau sholat, saya tidak mau sholat. Itu kan pilihan yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam diri kita. Sama halnya ketika muncul sesuatu godaan untuk berbuat yang haram atau maksiat dari Allah, kita kan ada pilihan itu. Saya mau melakukan kejahatan atau saya meninggalkan kejahatan ini karena saya takut Allah murka. Kan ada pilihan di dalam diri kita itu. Sesuatu yang ada sebagai pilihan di dalam benak kita itu oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menyebutnya sebagai kasab itu. Kasab itu sesuatu yang ada di dalam benak kita untuk milih yang baik atau milih yang buruk. Nah, kasab itu akan dituntun oleh, silahkanlah Bapak Ibu mau sebut namanya al-qalbu atau ar-ruh atau an-nafs, silahkan. Yang terpenting itulah mau kita bersihkan. Kecenderungan-kecenderungan untuk memilih sesuatu yang baik. Dan terkadang ada kecenderungan-kecenderungan untuk memilih perbuatan yang buruk. Itulah yang mau kita bersihkan. Mengapa? Supaya qalbu kita atau ruh kita atau an-nafs kita bisa menuntun kasab itu dalam jalan mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu inti tasawuf dan tazkiyatun nafs itu. Yang pada intinya kita bersih, dalam keadaan bersih itu kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang Bapak Ibu, pertama dia mencoba perbuatan itu, kalau dalam bahasa Medan kita iseng-iseng lah gitu. Coba satu perbuatan, mungkin perbuatan itu yang buruk, lalu dia ulang-ulang itu, dia ulang-ulang perbuatan, jadi habit, jadi kebiasaan. Dia ulang-ulang lagi, jadi identitas itu. Nah, sebenarnya yang kita lakukan dan kita rutinkan di dalam keseharian kita itu adalah identitas yang terpancar dari jiwa kita yang dalam itu. Maka kalau kita merasa kebiasaan kita atau identitas kita masih cenderung kepada keburukan, saya sederhanakan sajalah, orang sudah tahu dia rugi tapi tetap dia berjudi online. Kenapa? Pikirannya tidak dituntun oleh kolbunya itu. Pikirannya, akalnya tidak dituntun oleh jiwanya. Kenapa? Karena dia masih mengidentitaskan dirinya sebagai penjudi. Sehingga banyak hal atau apapun yang disebut sebagai kesempatan, dia langsung berjudi itu. Walaupun mau berhenti nih, mau berhenti. Tidak bisa. Bukan tidak mungkin. Kenapa? Karena identitasnya dia masih merasa sebagai seorang penjudi. Itu contoh saja. Beda ketika orang mau berhenti dari judi online umpamanya. Saya berhenti berjudi itu beda dengan saya bukan penjudi. Kalau orang saya berhenti berjudi atau saya berhenti berbuat buruk, berarti identitasnya adalah orang yang selalu berbuat buruk. Dia berhenti stop sebentar saja. Tapi yang disebut sebagai identitas atau an-nafs yang mau disucikan di dalam tasawuf itu adalah yang kita pandang sebagai diri kita. Saya bukan penjudi, saya bukan orang yang mengambil hak orang lain, saya adalah hamba Allah yang taat. Itu identitas. Kalau sholat itu adalah ekspresi daripada identitas kita yang menghamba kepada Allah. Nah, identitas itulah yang mau dibentuk di dalam tasawuf, dan identitas itulah yang mau dibersihkan di dalam tazkiyatun nafs. Maka kita jangan heran, ada orang sadarnya dia Pak, sadarnya dia korupsi itu buruk, korupsi itu jahat, padahal dia juga sudah sholat tuh. Sholat tapi korupsi, apa masalah? Tidak. Ini bukan menjadi sesuatu konsep yang paradoks. Dia adalah orang yang sholat, identitasnya sholat, tapi identitasnya bukan sebagai muslim yang taat secara total, itu beda.
Jadi inti tasawuf dan tazkiyatun nafs itu ingin membentuk jiwa kita, ingin membentuk diri kita, menghambakan secara total kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ringkas saja, ada sekitar 15 menit lagi. Di dalam bulan Ramadan ini, maka kenapa tadi saya mulai bahwa kita sangat beruntung Allah memilih kita masuk di bulan Ramadan, ada keimanan di dalam diri kita sambut ya ayyuhalladzina amanu, kata Allah, kutiba alaikumusiyam, wahai orang yang ada secercah keimanan di dalam dirinya. Bukan, Allah tidak katakan ya ayyuhan nas, wahai semua manusia, tidak. Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang merasa ada keimanan di dalam dirinya. Mari kalian berpuasa, kalian diwajibkan untuk berpuasa dan seterusnya. Maka ini menjadi satu bukti kita sambut puasa ini. Ini menjadi satu bukti kita sambut puasa ini dengan keimanan. Lalu kemudian kesempatan ini mari sama-sama kita gunakan untuk benar-benar mensucikan, membersihkan diri kita. Itulah yang kita maksudkan di dalam kajian kita kali ini. Saya sederhana saja, ada satu hadis yang sangat fenomenal itu, sangat fenomenal sekali. Barangkali ini hadis tidak pernah kita hafal tapi ingat itu. Hadisnya, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Bapak Ibu sekalian, ada beberapa riwayat di dalam agama kita itu, entah itu di dalam Quran, itu entah di dalam sunnah, tidak pernahnya kita sengaja hafal, tapi tiba-tiba ingat saja. Kayak Al-Fatihah, tidak pernah jarang orang itu menghafal Al-Fatihah, tapi dia ingat saja. Kenapa? Karena kata sebagian para ulama, tanda yang dihafalnya itu sangat dekat dengan dirinya. Sangat dekat dengan dirinya. Jadi yang di dalam hadis tadi, kita sama-sama fahamlah membaca terjemahannya. Siapapun orang yang berpuasa, imanan wahtisaban, pasti Allah ampunkan semua dosanya di masa lalu. Nah itu tazkiyatun nafs itu. Itu tasawuf itu. Kenapa? Karena Allah kasih kesempatan untuk menghapuskan semua dosa kita. Apakah semua dosa termasuk dosa sama Allah dan dosa kepada sama manusia? Iya. Semua dosa. Tapi perlu kita perinci. Ketika dosa itu kepada Allah, taubat, jangan ulangi, menyesal, itu selesai. Lalu bagaimana dengan dosa kepada manusia? Entah tidak sengaja ambil hak orang, entah tidak sengaja menyakiti hati orang. Lalu bagaimana dosa dengan yang seperti itu? Kata para ulama, kalau kita serius berpuasa di bulan Ramadan ini dengan syarat imanan dan wahtisaban tadi, maka Allah juga akan menuntun kita untuk membersihkan dosa-dosa kita kepada sesama manusia. Artinya dosa kepada Allah, Allah ampunkan, dan dosa kita kepada sesama manusia, Allah tuntun diri kita, Allah kuatkan diri kita untuk menyelesaikan dosa-dosa itu kepada sesama manusia. Sederhananya begini, sadarnya seseorang itu dia punya salah kepada orang, tapi mungkin dia malu mau minta maaf, panjang dia tahankan dan seterusnya. Kalau dia serius ada imanan dan wahtisabannya, maka Allah akan tuntun dia, Allah akan berikan dia dengan cara yang paling bijaksana sehingga dia bisa menyelesaikan masalahnya kepada sesama manusia. Umpama ada orang yang punya banyak hutang, bukan dia tidak mau bayar, bukan dia tidak mau bayar, uangnya tak ada. Itu kan dosa tuh kepada sesama manusia. Kalau dia jalankan puasa ini dengan imanan wahtisaban, maka insya Allah Allah akan tuntun dia bagaimana cara menyelesaikan masalah-masalahnya kepada sesama manusia itu. Nah tinggal lagi, tadi saya sebutkan syaratnya ada imanan dan wahtisaban. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, imanan wahtisaban inilah menjadi dua syarat
yang harus benar-benar kita lakukan selama bulan Ramadan ini. Dengan imanan wahtisaban selama bulan Ramadan ini, kitalah yang diberikan Allah kesempatan untuk mendapatkan ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Nah, pertanyaannya, apa itu imanan, apa itu ihtisaban? Nah, imanan dan ihtisaban ini adalah aktivitasnya. Orangnya, kalau imanan, orangnya disebut dengan mukmin. Kalau ihtisaban, orangnya disebut dengan muhtasib. Maka sederhana, kalau kita mau Allah ampunkan dosa kita secara total di bulan Ramadan ini, dosa kepada Allah, Allah ampunkan. Dosa kepada manusia, Allah bantu kita menyelesaikan. Maka kita harus menjadi mukmin sekaligus menjadi muhtasib. Mukmin kita tahulah, kita sambut puasa ini dengan keimanan. Kalau muhtasib ini kita baca dalam terjemahannya kan mengharapkan semata-mata pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini benar tapi belum utuh. Ini benar tapi belum utuh. Apa makna muhtasib ini? Saya ringkas saja. Yang pertama, muhtasib ini selama bulan Ramadan jangan sampai kita melakukan perbuatan yang tidak bisa kita orientasikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apapun yang kita lakukan harus terhubung kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun. Umpama kalau ada orang mau tidur, ya Allah, aku sengaja tidur ini ya Allah supaya dapat kekuatan, bertambah tenagaku, kembali tenagaku supaya bisa lanjutkan puasa dengan kuat ya Allah. Ya Allah, sengaja aku ngomong ini ya Allah karena perintahmu ngomongin yang baik saja ya Allah. Tidak aku lakukan omongan yang buruk apalagi memaki ya Allah. Ini semata-mata karena aku menjalankan perintahmu ya Allah. Jadi begitu. Sama kayak apapun yang kita lakukan, jangan sampai kita tidak hubungkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kemudian mungkin ada yang belasan tahun, ada yang puluhan tahun puasa Ramadan, tapi puasanya sama saja. Dari tahun-tahun sebelumnya ya Ramadan, kemudian nanti selesai habis. Kenapa? Karena belum lengkap ihtisabannya. Karena belum genap dia menjadi seorang yang muhtasib. Maka kalau kita mau menjadi seorang yang muhtasib, maka itulah kita harus menjadikan apapun yang kita aktivitaskan selama di bulan Ramadan ini itu terhubung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kan tidak mungkin kita katakan, ya Allah sengaja aku menggibah ini ya Allah karenamu ya Allah, itu tidak mungkin. Artinya segala yang bisa kita aktivitaskan haruslah bisa kita hubungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sebagai penutup, ihtisaban ini kan semakna dengan penghitungan ini. Apa maksudnya? Coba Bapak Ibu, hitunglah selama bulan Ramadan ini apa yang menjadi kecenderungan di dalam diri kita. Apakah selama ini kita cenderung melakukan kebaikan atau malah cenderung melakukan keburukan? Disitulah tahu identitas kita dan tahulah kita kenapa nanti Ramadan kita ini sama saja dengan Ramadan sebelumnya. Padahal ulama-ulama kita mengajarkan salah satu bentuk atau tanda seseorang itu diampunkan dosanya setiap Ramadan itu yang dia alami semakin bertambah nikmatnya. Nah, bagaimana menghitung-hitung perbuatan diri kita tadi? Saya sederhanakan begini. Di Ramadan ini kita kan tadarus tuh. Tadarus kita baca Quran. Nah, tadarus itu ada beberapa tingkatan. Tingkatan pertama ada tahsin, ada tajwid. Yang kedua ada memahami makna. Yang ketiga amalkan. Maka ketika membaca Al-Quran, tengok yang kita baca itu kalau dia berkaitan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala maka catat. Jadi sederhana sekali, ambil Quran, ambil catatan, dibaca. Lalu nanti apa yang diperintahkan oleh Al-Quran itu catat, lalu periksa diri kita. Nanti di ujung Ramadan kita akan tahu kita ini sebenarnya cenderung orang yang taat atau malah sebaliknya. Teknisnya begini.
Bayangkanlah di puasa pertama kita tadarus baca Al-Baqarah lah. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Nah, sampai ayat salat tuh ditulis catatan salat. Periksa semua. Salat wajib kita gimana? Oke, aman. Jamaah belum? Oke, sudah jamaah. Salat sunnah gimana? Oh, rawatib sudah, tahajud sudah. Apa yang belum? Barangkali salat tasbih nih. Maka kalau ada satu amal perbuatan yang sunnah belum kita lakukan, minimal sekali seumur hidup ini lakukanlah di bulan Ramadan. Jadi gitu. Lanjut, wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Terhadap apa yang diberikan mereka infakkan dari segi harta. Cek harta kita. Cek harta kita. Zakat sudah, checklist. Apalagi yang wajib? Nafkah istri sudah. Nah, kalau di dalam mazhab Syafi'i yang cenderung diamalkan di Indonesia itu, nafkah itu adalah syar'i dia. Misal, kalau dalam nafkah pakaian, kita kan wajib tuh membelikan istri dalam 6 bulan sekali satu pakaian itu. Jadi setahun 2 kali. Dicek, sudah enggak? Sesuai dengan kesanggupan kita tentunya. Dicek. Sedekah sudah, dicek. Hadiah sudah. Wakaf ada. Dan seterusnya. Dan masuk nanti ayat apapun, wabil walidaini ihsana, dicek. Bagaimana hubungan dengan orang tua? Masuk wazil kurba, dengan kerabat dicek bagaimana dengan kerabat kita. Jadi nanti kan kalau di dalam Al-Quran itu sekitar 500-an ayat dia tentang ayat hukum. Walaupun tidak semuanya 500 hukum dari situ, ada beberapa ayat yang saling mendukung. Yang terpenting apa yang kita ketahui, yang kita baca ketika tadarus itu, kita ambil temanya, lalu kita periksa ibadah kita. Maka nanti kita tengok di ujung Ramadan, sebenarnya identitas kita ini siapa? Apakah kita memang orang yang cenderung taat kepada Allah, atau malah sebaliknya kita hanya menghayal kita dekat kepada Allah, padahal yang kita aktivitaskan senantiasa menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya cuma diberikan kesempatan setengah jam, saya pikir sudah selesai. Maka kita ringkaskan saja, untuk membersihkan diri, tasawuf atau tazkiyatun nafs itu sebenarnya memang menjadi bagian inti daripada ajaran Islam. Kenapa? Karena dengan membersihkan dirilah kita bisa menangkap cahaya hidayah, cahaya keimanan, sehingga keimanan kita kepada Allah, hubungan kita kepada Allah itu bisa kita rasakan kedekatannya. Nah, caranya ketika di bulan Ramadan ini, yang pertama, ini sama seperti yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi itu, min husnil islami tarkuhu malaya'nihi itu. Jangan sampai kita melakukan aktivitas apapun kecuali kita menghubungkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidur, makan, bicara atau apapun, jangankan hal-hal yang memang wajib atau sunnah sebagai ibadah, yang mubah pun hubungkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan penghubungan semacam itu, insya Allah kita akan terlindungi dari kecenderungan untuk berbuat yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hadis tadi, ihtisaban tadi, coba hitung-hitung diri kita. Tengok semua yang diajarkan di dalam agama, buat catatan teknis di checklist lah. Nanti di ujung Ramadan kita bisa mengetahui sebenarnya kecenderungan kita ini di mana. Barulah nanti kita tahu sebenarnya panjang hidup kita ini malah semakin mendekat atau memang malah sengaja menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah jadikan puasa kita ini memang menjadi puasa yang dapat menggugurkan dosa-dosa kita secara total, secara keseluruhan. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala liridha'illahi taala. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم أنعمت عليهم غير المغضوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم سخر لنا الكتب كلها اللهم سخر لنا الكتب كلها اللهم سخر لنا الكتب كلها اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.